Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rian. Anak-anak silahkan duduk. Baik, Terima Ibu. kasih. Nah, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Ira, Hadir, Bu. Tinkin, Hadir, Ibu. Leoni, Hadir, Bu. Caca, Hadir, Bu. Rian. Hadir, Bu. Semua hadir ya. Iya, Iya, Ibu. Ibu. Nah, anak, apakah kalian sudah membawa buku paket IPS? Sudah, Ibu. Ada yang tidak membawa? Tidak ada, Ibu. Kalian sudah belajar nggak materi yang mau kita pelajari hari ini? Karena pertemuan minggu lalu, Ibu sudah ingatkan kepada kalian untuk mempelajari materi pada halaman 210. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, Ibu ingin bertanya nih. Ada yang masih ingat nggak? Pertemuan minggu lalu kita mempelajari apa? Ya, Tinkin? Manusia prasejarah, Ibu. Ya, benar sekali. Pada pertemuan minggu lalu, kita mempelajari materi mengenai kehidupan manusia pada masa prasejarah atau praaksara. Ya. Nah, sekarang kita beranjak ke materi baru. Ya. Jadi materinya masih bersangkutan dengan materi pada materi sebelumnya, masih mengenai masa praaksara. Nah, coba kalian perhatikan gambar pada layar. Ada yang tahu ini gambar apa, Nana? Dinosaurus, Ibu. Gambar dinosaurus. Gambar dinosaurus ini ada pada zaman apa? Ira, coba. Pada zaman purba, Ibu. Benar sekali ya. Jadi dinosaurus ada pada zaman purba atau zaman sebelum sejarah, anak-anak ya. Nah, jika dikaitkan dengan materi kita mengenai masa praaksara, maka dinosaurus sebenarnya ada pada periode masa praaksara yang mana? Leoni. Meozoikum, Ibu. Meozoikum. Mesozoikum ya. Jadi dinosaurus ada pada zaman Mesozoikum. Nah, coba kalian perhatikan lagi gambar selanjutnya. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu? Tinkin? Tinkin tahu? Tinkin tidak tahu. Coba Leoni, ini gambar apa? Joken Moninger, Ibu. Joken Modinger. Ya. Nah, ada yang tahu tidak? Joken Modinger pada masa praaksara ada pada periodisasi apa? Rian? Mesolitikum, Ibu. Mesolitikum. Benar sekali ya. Jadi tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai masa Mesozoikum dan Mesolitikum. Adakah di antara kalian yang tahu apa perbedaan kedua zaman ini? Zaman Mesozoikum dan Mesolitikum. Coba Leoni. Kalau yang pertama, gambar pertama itu kehidupan di mana belum ada manusia, Ibu. Kalau gambar yang kedua, yang ini itu kehidupan di mana sudah ada manusia. Iya, benar sekali. Ada yang punya jawaban lain? Saya, Ibu. Ya, Rian. Mesozoikum itu adalah masa kehidupan pertengahan, sedangkan Mesolitikum adalah masa kehidupan pada zaman batu. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman kalian. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa kedua zaman ini merupakan zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda juga, ya. Nah, untuk memahami ya tahapan-tahapan pada zaman praaksara, maka kita akan mempelajari materi mengenai
periodisasi pada masa praaksara. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi periodisasi pada zaman praaksara. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri zaman praaksara menurut geologis dan arkeologisnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih banyak berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi kalian mau Ibu bagi atau kalian yang mencari kelompoknya? Ibu Saja yang bagi ya. Nah, kita mulai berhitung 1 sampai 2. Dimulai dari depan ke samping. 1. Tim. 2, 1, 1. Nah, untuk anak-anak yang dapat nomor 1, kalian kumpul di sebelah kiri. Yang dapat nomor 2 di sebelah kanan. Silakan anak-anak. 1 di sini, 2 di sini. Udah ya? Udah semua kumpul dengan kelompoknya? Sudah. Oke. Nah, Ibu ada tayangan video nih untuk kalian. Ada 2 video ya. Ya, Bu. Ini yang pertama. Bisa kalian perhatikan dulu. Setelah menyimak video, kalian akan berdiskusi dengan kelompok. Ibu akan memberikan kalian Pada jawaban. ini tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan, ini mengalami perubahan. Proses perubahan ini terbagi atas beberapa fase atau zaman. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang lama sampai jutaan tahun. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira zaman batu tua diperkirakan berlangsung. Nah, itu dia anak-anak tadi materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sudah semua menyimak kan ya video yang Ibu tayangkan? Sudah, Ibu. Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, ada yang bisa menjawab ada berapa jenis periodisasi pada masa praaksara? Ada 2, Ibu. Ada 2. Coba Caca sebutkan apa saja 2 jenis periodisasi pada masa praaksara. Ada 2 tadi dijelaskan di video. Yang lain ada yang bisa membantu Caca? Coba Leoni. Geologis dan arkeologi, Bu. Benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Leoni. Nah, jadi ada 2 jenis periodisasi pada masa praaksara. Yang pertama geologis dan arkeologis. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan periodisasi secara geologis? Saya, Bu. Kira? Periodisasi secara geologis itu periodisasi dalam proses perubahan bumi. Benar sekali. Ya. Jadi periodisasi secara geologis itu merupakan atau biasa kita kenal dengan tinjauan dalam proses pembentukan bumi. Jadi dari awal bumi terbentuk sampai munculnya manusia, itu yang disebut dengan periodisasi secara geologis, anak-anak. Lalu, apa saja fase-fase dari periodisasi secara geologis, anak-anak? Ada berapa fase? Ada 4. Coba sebutkan. Paleozoikum, Arkaikum, Mesozoikum, Neozoikum. Ya, benar sekali. Jadi ada 4 tahapan ya atau fase. Yang pertama Arkaikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan periodisasi pada masa
periodisasi secara arkeologis, anak-anak? Leoni? Periodisasi yang dilihat dari bahan-bahan peninggalannya, Bu. Iya. Ya, jadi dilihat dari benda-benda ya, benda-benda peninggalan yang ditinggalkan manusia pada zaman itu, anak-anak. Ada berapa fase pada periodisasi secara arkeologis, anak-anak? Ada 5. Coba sebutkan. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan Perudagian. Benar sekali. Ada 5 fase, ya. Lalu, adakah di antara kalian yang tahu apa saja ciri-ciri kehidupan pada tiap fase periodisasi itu? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Belum tahu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar kerja kelompok. Dalam lembar kerja ini kalian dengan kelompoknya akan berdiskusi mengenai ciri-ciri atau perubahan pada setiap fase periodisasi, ya. Yang pertama, petunjuknya adalah kalian duduk dengan kelompoknya. Sudah? Lalu kalian mencari informasi, boleh di buku paket, boleh di LKS, ya. Kalian bebas mencari sumber informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Ya, anak-anak bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ibu bagikan dulu. Nah, kalian jawab lembar kerjanya itu selama 20 menit. Setelah itu perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Selamat mengerjakan, anak-anak. Ya. Belum, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah selesai berdiskusi? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, kita presentasikan saja langsung hasil diskusinya ya. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Ibu mau kelompok 2 dulu deh yang presentasi. Siapa yang maju? Saya, Ibu. Rian. Ayo Rian, maju Rian. Nah, diperhatikan temennya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan periodisasi secara geologis. Yang pertama yaitu ada pada zaman Arkaikum, di mana merupakan zaman tertua. Ciri-cirinya yaitu kulit bumi masih panas sehingga belum terdapat kehidupan. Dan yang kedua yaitu zaman Paleozoikum, di mana zaman ini sudah adanya kehidupan. Dan dari presentasi saya, terima kasih. Terima kasih. Kelompok 2, sekarang gimana? Oke, dia sudah kembali. Selanjutnya dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ira, silakan Ira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi secara arkeologis. Nah, di sini ada zaman batu dan zaman logam. Pertama di sini ada zaman batu. Nah, zaman batu itu dibagi menjadi 3 zaman. Jadi, yang pertama ada zaman Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, dan yang ketiga Neolitikum. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu dia tadi presentasi dari kedua kelompok. Ya, aku rasa kalian sudah
mulai memahami materi kita. Nah, tapi Ibu akan tetap memberikan kalian penguatan sedikit supaya tidak ada kebingungan lagi, ya. Nah, jadi pada periodisasi secara geologis ada 4 fase. Yang pertama Arkaikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum. Yang pertama zaman Arkaikum, ya. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Jadi pada zaman ini bumi belum sepenuhnya terbentuk. Jadi bumi itu masih panas, anak-anak, belum ada kehidupan juga. Dan pada zaman Arkaikum terjadi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya seperti yang Ibu sebutkan tadi, belum ada kehidupan. Lalu zaman yang kedua yaitu Paleozoikum. Ya, zaman Paleozoikum merupakan zaman kehidupan tua juga, sama seperti zaman yang sebelumnya Arkaikum, tetapi terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu. Dengan ciri-ciri hewan-hewan kecil ya sudah mulai ada, seperti hewan yang belum punya tulang belakang. Ya, terus ada juga ikan, ada amfibi dan juga reptil. Tapi masih ukurannya itu masih kecil-kecil. Di sini ada mikroorganisme gitu yang kecil-kecil ada di zaman Paleozoikum. Selanjutnya zaman yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Nah, zaman ini merupakan zaman kehidupan pertengahan anak-anak, atau biasa juga dikenal dengan zaman reptil. Kenapa dikenal dengan zaman reptil? Karena mulai adanya hewan-hewan yang besar. Seperti apa? Seperti dinosaurus, ya. Tapi pada zaman Mesozoikum belum ada manusia. Karena kalau pada masa Mesozoikum sudah ada manusia, pasti dimakan sama dinosaurusnya gitu. Sebenarnya bumi berevolusi atau berubah ya, menyesuaikan juga dengan isi di dalamnya. Gitu. Oke. Nah, zaman terakhir yaitu zaman Neozoikum. Pada zaman ini dibagi menjadi 2 tahapan juga, 2 fase. Yang pertama zaman tersier dan zaman kuartier. Pada zaman tersier, reptil-reptil besar seperti dinosaurus sudah mulai punah, tapi digantikan dengan hewan-hewan besar tetapi menyusui, hewan mamalia. Nah, kalau zaman kuartier, disinilah mulai titik awal munculnya atau lahirnya manusia. Tapi bukan manusia seperti kita sekarang, ya. Pada zaman dahulu dikenal dengan manusia purba. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Apakah dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan dan dari diskusi kelompok tadi ada yang masih belum paham tentang materi kita mengenai periodisasi? Sudah paham. Nah, kalau sudah paham, ada nggak yang mau satu orang saja menyimpulkan materi pembelajaran kita pada siang hari ini? Leonie, silahkan berdiri. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa periodisasi merupakan tahapan-tahapan kehidupan pada masa praaksara itu dibagi menjadi 2, yaitu geologis dan arkeologis beserta masing-masing tahapannya. Iya, terima kasih Leonie. Beri tepuk tangan dulu. Karena Ibu rasa sudah cukup ya pembelajaran kita kali ini, maka kita akhiri saja ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak jangan lupa dibaca-baca lagi bukunya ya. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu Buddha ya. Dipelajari buku paketnya, entah itu buku paket atau LKS, akan dibaca-baca lagi. Untuk materi kali ini juga dibaca ulang lagi, jangan masuk kanan keluar kiri ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, kita akhiri saja pembelajaran kali ini dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdiri. Baik, karena sudah diberi kelancaran untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang Ibu.